Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ismail, Siti Hanifah Al-Huda, Ahmed Haidar El-Faros, Rosa Alfiatul Nisa, Alfiatur Rahmaniyah, dan Ismi Fitriani. Kami akan mempresentasikan tugas UAS mandiri dengan judul percobaan efisiensi penggunaan pembakaran tungku biomasa. Rumusan masalah yang terdapat pada percobaan kami ialah yang pertama, hitung efisiensi penggunaan pembakaran tungku biomasa menggunakan serbuk gergaji. Yang kedua, yaitu bagaimana menginterpretasi efisiensi penggunaan pembakaran tungku biomasa menggunakan serbuk gergaji. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam uji percobaan, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu panci, termometer infrared, termometer bola basah dan bola kering, serbuk kayu halus dan kasar, gunting, korek gas, kaleng besar dan kecil, bensin, dan air. Langkah yang kedua ialah kita akan merangkai dan melakukan percobaan. Langkah awal ialah kita akan menaruh kaleng kecil ke dalam kaleng besar setelah kaleng besar dibentuk seperti suatu tungku. Kemudian, masukkanlah serbuk kayu yang halus terlebih dahulu sambil dipadatkan. Kemudian, kita akan mengukur air yang akan kita rebus sebanyak 600 ml. Sebelum dibakar, kita akan mengukurnya terlebih dahulu menggunakan termometer infrared untuk mengecek suhu sebelum dilakukannya pendidih air. Kita akan memasak air tersebut kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah air itu mendidih, kita akan mengangkatnya dan mengukur suhunya kembali untuk dibandingkan antara suhu sebelum dipanaskan dan suhu setelah dipanaskannya air. Perbandingan suhu air di awal dan di akhir yaitu 100 dikurang 36 yaitu 64 derajat Celcius. Untuk pengukuran suhu yang tadi menggunakan termometer infrared, sedangkan jika menggunakan termometer bola kering dan bola basah ialah didapatkannya hasil yang sama juga. Pembakaran telah selesai dilaksanakan ketika air yang ada di dalam panci mendidih, dan tak lupa untuk mengukur suhu tungku setelah pembakaran. Langkah ketiga dari uji percobaan kami ialah menyampaikan hasil percobaan dan pembahasan. Diketahui luas diameter panci ialah 19 cm. Suhu panci awal yaitu 34 derajat Celcius. Suhu air ialah 600 ml. Suhu awal air ialah 36 derajat Celcius. Serbuk kayu memiliki berat seberat 500 gram dan dilakukannya pembakaran atau pendidihan air yang ada di dalam panci selama 7 menit. Air yang mendidih berkurang menjadi 500 ml. Suhu TA akhir kompor ialah 100 derajat Celcius. Suhu T panci akhir luar 100 derajat Celcius. Suhu T panci akhir dalam juga 100 derajat Celcius. Berat serbuk setelah pembakaran berkurang setengahnya menjadi 250 gram. Setelah ditemukannya data yang diperoleh, kita akan menghitung key use, key tersedia, dan efisien. Keterangannya yaitu yang kita ketahui, alot jenis air 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa air ialah 600 ml atau 0,5
Selisih suhu akhir air terhadap suhu awal air ialah 100 derajat Celcius dikurang 36 derajat Celcius, yaitu 64 derajat Celcius. Massa biomassa atau serbuk kayu ialah 500 gram atau 0,5 kg. Kalor biomassa ialah 1526,256 per 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Nilai kalor ialah 2260 Joule per kilogram. Efisiensi yaitu memiliki rumus Q out per Q in dikali 100%. Q dalam memiliki rumus sama dengan massa biomassa dikali nilai kalor. Sedangkan Q di luar memiliki rumus massa air dikali kalor jenis air dikali delta T atau selisih suhu air terdapat terhadap suhu awal air. Kemudian dapat kita hitung Q-nya, yaitu 0,6 dikali 4180 dikali 100 dikurang 36 ditambah 0,6 dikali 2260, hasilnya 161.868 Joule. Kemudian Q tersedia ialah 0,5 dikali 15.269,256, hasilnya 7.634,628 Joule. Setelah itu kita dapat mengetahui nilai efisiensi, yaitu Q dibagi Q tersedia dikali 100%. 161.868 dibagi 7.634,628 dikali 100%, hasilnya 2.120,18%. Biomassa adalah sumber energi terbarukan yang tidak hanya berasal dari matahari, tetapi juga karena biomassa dapat kembali tumbuh selama periode yang relatif singkat. Jadi, biomassa merupakan energi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari. Cara penggunaan bahan bakar biomassa ini pun sangatlah mudah dan banyak ditemukan, karena serbuk kayu merupakan sumber bahan akhir dari kayu yang tidak digunakan lagi di bidang kerajinan. Oleh sebab itu, serbuk kayu dapat kita digunakan menjadi bahan bakar pengganti gas LPG, supaya biomassa dapat dimanfaatkan penggunaannya. Selain itu, serbuk kayu dapat didapatkan juga ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan efisiensi biomassa yang menunjukkan nilai sebesar 2120,18%. Kesimpulan dari praktikum kami adalah penggunaan biomassa serbuk kayu sangat efisien sebagai sumber bahan bakar alternatif yang dapat digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biomassa ini juga mudah ditemukan dan pembakarannya pun tahan lama. Hal ini memudahkan masyarakat kurang mampu atau beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau berada di hutan, pegunungan, maupun tempat yang tidak ditemukannya bahan bakar dengan mudah untuk menggunakan bahan bakar biomassa ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.